Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Semuanya sehat? Pasti. Semuanya kuat? Pasti. Semuanya hebat-hebat? Pasti. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat saudara dimanapun engkau berada. Tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu yang pertama. Luar biasa, besok kita memasuki di minggu yang kedua. Hendaklah saudara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya. Amin. Anak-anak muda, hari ini malam mingguan dong. Haleluya. Tapi jangan pulang pagi-pagi ya. Soalnya besok kita akan ibadah bersama-sama. Percayalah saudara, kita boleh memasuki di bulan Agustus, bulan penuh kemerdekaan, bulan penuh kesejahteraan. Karena firman-Nya yang memberikan jaminan buat kita semuanya. Ketika ada jaminan kemerdekaan, apakah tidak ada yang menjadi kesusahan? Ada, tetapi itu bukanlah yang utama. Karena ada Yesus di dalam hatimu. Mari kita angkat satu pujian dan setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita akan masuk dalam firman-Nya. Amin. Dalam lembah kekelaman kita tetap ada bersama Tuhan. Dalam lembah kelam ku tetap sebab Kau sertaku. Amin. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Amin. Kami percaya Bapa. Ku percaya, kami sungguh yakin dan percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan bersama-sama saudara bahwa berkat Tuhan itu melimpah di dalam engkau. Murahan selalu mengikutiku, ku suci, ku sembah Kau Tuhan. Yesus adalah sesembahan kita dan Dia yang layak untuk kita muliakan. Dalam lembah kelam, apa yang dikatakannya? Katakan dari jiwamu, aku tidak akan takut karena aku percaya bahwa Tuhan yang aku sembah, Dia hidup dan memberkati aku, Dia menyertai aku. Sebab Kau di sisiku. Amin. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di sisi kita. Dia ada di kananmu, Dia ada di sebelah kananmu, dan Dia ada di antara kita. Kesusahan boleh datang, silahkan, tetapi aku percaya Tuhan yang memberikan kelegaan kepadaku. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Aku percaya. Katakan aku percaya dan dalam hatimu. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan saudara. Kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ya Tuhan, puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita puji dan kita sembah Dia. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya. 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 Bapa terima kasih,
Bapa terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas segala yang telah Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, dalam lembah kelam sekalipun Engkau selalu beserta kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam lembah kelam sekalipun Engkau beserta kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur setiap kami. Kami mau terus melekat kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu saat ini Bapa, kami boleh dimengertikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam lembah kekelaman, yuk kita buka dalam Mazmur 23, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ada amin, amin. Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Janji ini bukan hanya untuk kita yang hidup. Janji ini adalah untuk yang sudah mati sekalipun. Ketika saudara dan saya percaya dan selalu tinggal di dalam iman yang teguh dan kuat, maka sampai kepada rumah Bapa, sampai pada kekekalan, kita tetap tinggal di sana sepanjang masa. Dalam lembah kegelapan selalu ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kegelapan di atas kegelapan, penderitaan di atas penderitaan, kepedihan di atas kepedihan itu pasti terjadi. Siksaan di atas siksaan pasti terjadi. Itulah yang dikatakan kematian-kematian secara dunia, kematian secara masalah persoalan, kematian secara fisik kita. Kematian membawa satu ketakutan. Ketika saudara tinggal di dalam lembah kekelaman, itu adalah kematian. Maka banyak sekali orang-orang yang sudah ada di dalam kematian, keadaan perekonomian, kematian di dalam keuangan, kematian di dalam pekerjaan, kematian di dalam rumah tangga, kematian di dalam ini. Begitu banyak itu pekerjaan iblis, semuanya merasakan takut. Saudara lupa bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah gembala yang baik buat saudara, apalagi saudara orang yang percaya di dalam Yesus. Firman ini hidup, firman ini buat kita semuanya. Maka dari itu jangan jemu-jemu saudara untuk terus membaca di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Bukan ayat-ayat firman Tuhan itu yang bisa mendatangkan dan ini dan itu, tidak, tetapi firman Tuhan dimengertikan. Tuhan adalah gembalaku, dan di situ dikatakan takkan kekurangan aku. Ada amin. Saudara yang percaya katakan amin. Kau tidak akan pernah kekurangan apa-apa sekalipun engkau ada di dalam lembah kekelaman yang dikatakan kematian. Ini kematian di dalam perekonomian, kematian di dalam pekerjaan, tetapi ada juga kematian yang sesungguhnya. Kematian membawa satu ketakutan, merenggut orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Orang-orang yang engkau kasihi, orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang menjadi teman hidupmu, orang-orang yang menopang engkau, itu menjadi ketakutan. Betul apa enggak? Ya. Waduh, gitu ya. Tetapi saya mau ingatkan di sini ya.
dan membuat kita meratap, berduka, dan bertanya-tanya. Kematian menutup terang yang sebelumnya bersinar bebas dalam hidup kita. Yang tadinya kita itu penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa, penuh dengan pergurauan, penuh dengan segala hal yang indah-indah, akhirnya musnah hanya karena sebuah kematian. Saya tidak menyalahkan semua orang yang ditinggal, orang-orang yang dicintai pasti akan berduka. Tetapi mau saya katakan, janganlah engkau berduka cita berlama-lama. Amin. Karena Yesus yang telah menghidupkannya. Dan percayalah, engkau tidak akan hidup seorang diri, tetapi Yesus yang akan senantiasa menyertaimu. Apapun kematian yang kita hadapi, entah itu kematian yang akan menjemput kita atau yang merenggut orang yang kita kasihi, kematian dapat menghancurkan hidup kita. Kalau saudara dalam kematian ini masuk di dalam satu kedilemaan yang luar biasa, masuk di dalam duka cita yang dalam, akhirnya akan depresi. Mari saya katakan, kalau engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, orang-orang yang engkau cintai, jangan berlama-lama dalam perkabunganmu, dalam mengoyakkan bajumu, tetapi segeralah engkau bangkit dari segala kesusahanmu, masuklah engkau dalam sukacita. Bu, gak gampang, iya saya tahu, saya sudah pernah merasakan kehilangan kedua orang tua saya. Saya merasakan hal itu. Saya tahu persis tidak mudah, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar, kita terus menerobos hal ini untuk keluar. Amin. Mungkin saudara yang ditinggal orang-orang yang dicintai, suamimu, istrimu, anak-anakmu, sanak saudaramu mungkin, terutama orang-orang sekeluarga ya, itu akan menjadi beban yang sangat berat. Tetapi hari ini firman Tuhan, di minggu yang kedua di awal bulan kemerdekaan ini, saya menyampaikan kabar sukacita. Mari saudara yang ditinggal orang-orang yang dicintai dan engkau kasihi, kita bebaskan dia. Karena apa? Karena kematian itu dapat menghancurkan hidup saudara. Karena saudara depresi, karena saudara merasa tidak ada teman curhat, saudara merasa tidak ada yang bisa diajak lagi berbicara, tapi lepaskan itu. Percayalah, Roh Kudus akan senantiasa menolong engkau. Amin. Ia dapat menyedot energi saudara lo. Saudara menjadi lemah, saudara menjadi tidak kuat, saudara menjadi depresi yang sangat berat. Saya pernah menjumpai tetangga saya ketika dia ditinggal oleh suaminya dan meninggalkan 2 orang anak perempuan. Istrinya seorang guru, suaminya bekerja di pabrik rokok Bentul beberapa puluh tahun yang lalu. Ya kalau dihitung sekarang sekitar 30 tahun yang lalu. Kejadian ini menimpa beliau. Beliau akhirnya sampai stres, dalam kedepresian yang sangat amat terjadilah kelumpuhan. Untung saya berdekatan dengan beliau dan saya yang menolong beliau 30 tahun, lebih 38 tahun yang lalu. Beliau mengalami depresi yang sangat amat berat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mengatakan kalau engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau kasihi, berserahlah sepenuhnya kepada Bapa. Agar apa? Agar energimu tidak tersedot oleh karena kedepresian itu. Jaga dirimu, semuanya indah pada waktunya. Orang-orang yang kau cintai yang sudah berpulang terlebih dahulu ke rumah Bapa, dia memiliki tempat yang layak, jauh lebih bahagia daripada kita. Amin. Saudara jangan lemah, saudara jangan loyo, saudara jangan depresi. Semua ada waktu Tuhan buat kita. Ketika kita depresi, ketika kita kehilangan energi kita, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Nanti akhirnya kita yang sakit, kita yang tidak mati tapi setengah mati, itu yang lebih merepotkan orang lain. Anak-anak kita mungkin, saudara kita mungkin, siapapun yang ada di sekelilingmu. Maka dari itu hari ini saya katakan, mari kita bersukacita, ada seorang gembala yang baik untukmu. Mari kita mempercayakan hal ini supaya saudara boleh menjadi berkat. Mengubah rencana kita, menguasai jiwa kita,
membelokkan pandangan kita, menguji iman kita, mencuri sukacita kita, dan menantang berbagai anggapan kita mengenal tujuan hidup. Ketika berjalan dalam lembah kekelaman, kita merasa ditelan oleh bayangan kematian dan berhadapan muka dengan ketakutan. Kekosongan yang menggelisahkan akibat pengalaman kehilangan kita mengoyahkan kenyamanan yang bersumber dari iman kita kepada Allah. Jangan engkau tenggelam di dalam kedepresianmu ketika engkau ditinggalkan orang-orang yang kau kasihi. Dan karena itu kita menjadi takut menghadapi masa depan, takut menikmati hidup kembali. Itu ketakutan yang konyol, ketakutan yang tidak perlu kita miliki. Amin. Jangan engkau takut. Tetap pandang kepada Yesus, berjalan bersama Yesus, meminta topangan doa dari hamba-hamba Tuhan yang terdekat dengan engkau bisa untuk meminta dari sana. Maka kuasa doa itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Namun dalam lembah itu, di bawah kekelaman tersebut, kita dapat berseru kepada Tuhan. Maka dari itu saya katakan, hubungi hamba-hamba Tuhan yang bisa menopang engkau di dalam permasalahan dan persoalanmu. Percayalah, ada kuasa di dalam doanya. Amin. Tuhan itu sungguh baik buat kita. Maka dari itu di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perkatakanlah, berdirilah di muka cermin dan katakanlah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara, begitu dengan jelas sekali. Maka dari itu secara perlahan tetapi pasti engkau akan terlepas dari segala kedepresian itu. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kedamaian dan membebaskan kita dari kekelaman. Indonesia dimerdekakan pada 17 Agustus. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saudara sudah saudara terima. Di atas kayu salib Dia telah menanggung semuanya. Dan sukacita itu yang diberikan kepada saudara. Dan Dia memberi terang buat saudara. Dia memimpin kita keluar. Pada akhirnya kita terlepas dari lembah kekelaman itu. Amin. Kita tidak boleh ada di dalam lembah kekelaman, tetapi kita harus keluar dari sana. Karena kematian memisahkan kita untuk sementara, namun Kristus menyatukan kita untuk selamanya. Pada saatnya nanti kita akan berjumpa di dalam sorga sana yang mulia, di rumah Bapa, dalam rumah Tuhan sepanjang masa engkau dan orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau cintai berjumpa dan bersama dengan saudara kembali. Amin. Jangan terus berduka, jangan terus tenggelam dalam kegelisahan, di dalam keterpurukan, tetapi mari kita keluar dari lembah kekelaman itu karena ada gembala yang baik untuk kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Katakan bersama-sama. Kekurangan aku, Dia selalu menyediakan air yang tenang bagimu. Dia akan selalu menyediakan sukacita bagimu. Jangan engkau depresi ketika engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai dan kau kasihi. Hijau, amin, amin. Membimbingku ke air yang tenang, amin. Menyegarkan jiwamu. Tuhan sedang menyegarkan jiwamu. Tunku di jalan yang benar, oleh karena amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia selalu beserta dengan engkau.
adalah gembalaku. Katakan, Tuhan itu gembalaku, dan aku tidak akan kekurangan suatu apapun, lebih-lebih ketenangan dan damai sejahtera yang daripadamu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput, Dia jauh, Dia Membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwamu. Tuhan sedang menyegarkan jiwa saudara. ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Amin. Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Amin. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Amin. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dan aku pun akan berjaya dalam Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami akan pegang terus dan kami akan masuk lebih lagi Tuhan untuk mengerti semuanya. Bapa, kalau hari ini adalah hari yang panjang buat anak-anak muda, dan hari ini adalah hari yang menenangkan dan menyegarkan setiap jiwa kami, yang mana kami baru kehilangan orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam lembah kekelaman, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami percaya bahwa tangan kuat kuasamu tidak pernah melepaskan kami. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu Bapa. Kami memberkati dari tempat ini. Namun sesungguhnya tangan Bapa sendiri yang turun atas mereka dan memberkati mereka dalam sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka semua Bapa. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang terlewati. Semua mereka yang dalam duka cita Engkau gantikan dengan sukacita surgawi. Bapa, berkati anakmu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau sediakan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah saudara dengan iman percayamu berkat yang sudah Tuhan turunkan bagimu dari Sion kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah untuk esok pagi. Haleluya. Amin.